Perkenalkan nama saya Dini Dwi Astuti, NIM 5011193035. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan seperti ChatGPT telah memberikan dampak yang besar di bidang pendidikan. Bagi para pendidik, menghadapi fenomena ini membutuhkan penilaian yang adil antara memanfaatkan keuntungannya dan mengatasi isu-isu yang muncul. Keunggulan AI atau ChatGPT dalam pembelajaran adalah akses informasi yang luas. ChatGPT memungkinkan akses yang cepat dan mudah untuk beragam informasi serta sumber belajar. Ini dapat mendukung siswa dalam memperluas wawasan mereka di luar materi. Para pendidik juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam materi pengajaran. AI seperti ChatGPT dapat disesuaikan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih individual. Misalkan, AI bisa menawarkan latihan soal yang sesuai dengan kemampuan. ChatGPT mampu mendukung pendidik dalam berbagai aktivitas administratif seperti membuat soal dan memberikan umpan balik, sehingga mereka dapat lebih fokus pada interaksi dengan siswa. Interaksi dengan AI yang responsif dan interaktif mampu meningkatkan partisipasi dan motivasi siswa dalam proses belajar. Kekurangan dan tantangan yang ada meliputi minimnya kepemilikan perangkat serta yang belum merata. Ada ketergantungan dan pengurangan kemampuan berpikir kritis, di mana siswa mungkin mengandalkan kecerdasan buatan untuk mendapatkan jawaban tanpa memahami logika dan mendasarinya. Ada resiko plagiarisme dan pemanfaatan AI untuk menyelesaikan tugas tanpa pemahaman yang mendalam. Kecerdasan buatan seperti ChatGPT terkadang menyajikan informasi yang tidak akurat atau memiliki bias tanpa sumber referensi yang jelas. Ketergantungan yang berlebihan pada AI dapat mengurangi interaksi yang esensial antara siswa dengan guru untuk perkembangan keterampilan. Tidak semua siswa menikmati akses yang setara terhadap teknologi AI, menyebabkan ketidakadilan dalam kesempatan belajar. Sebagai seorang pendidik, kita harus merespon fenomena ChatGPT dengan kecerdasan. Berikut ini beberapa langkah yang bisa diambil. Utamakan pengembangan kemampuan di abad ke-21 ini, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan bekerja sama yang tidak dapat ditiru oleh AI. Ajar semua untuk menggunakan ChatGPT dengan cara yang kritis, termasuk memeriksa informasi yang diberikan. Bukan hanya menerima jawaban secara mentah-mentah. Tetapkan pedoman yang jelas mengenai bagaimana AI dipergunakan untuk pembelajaran dan saat-saat penggunaannya tidak diperbolehkan. Memanfaatkan ChatGPT sebagai bagian dari proses belajar yang aktif dan interaktif, seperti dalam diskusi kelompok atau proyek yang melibatkan kerja sama. Gunakan ChatGPT sebagai alat untuk memperdalam materi pelajaran, memberikan soal latihan, atau menjawab pertanyaan dari siswa, bukan sebagai pengganti fungsi dari pendidik. Berdasarkan pengalaman yang saya rasakan, pemanfaatkan kecerdasan buatan dalam pendidikan sangat mendukung. Contohnya, aplikasi pembelajaran yang adaptif dapat memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan preferensi gaya belajar mereka. Namun, perlu diingat ya bahwa teknologi hanyalah sebagai alat bantu. Tadi kita sudah membahas jawaban nomor 1. Sekarang kita lanjutkan yuk jawaban nomor 2. Dari video itu menggambarkan pandangan yang menarik mengenai masa depan teknologi yang dapat memperbaiki kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang pendidik, sangat penting untuk bersiap menghadapi perkembangan teknologi ini dengan meningkatkan pemahaman, memasukkan teknologi ke dalam proses belajar, dan mendorong siswa untuk tumbuh di era digital. Dengan strategi yang tepat, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan pengalaman pendidikan yang lebih baik dan lebih sesuai. Ini adalah pandangan saya mengenai video tersebut dan kesiapan para pendidik dalam menghadapi teknologi yang terus berkembang. Dalam video A Day Made of Glass 2 menyajikan sebuah visi masa depan tentang bagaimana teknologi dapat menyatu dalam rutinitas harian. Beberapa inovasi yang ditampilkan dan digunakan dalam video ini mencakup hal-hal berikut.
Dalam video tersebut, terlihat penggunaan komunikasi video yang sangat interaktif dan terintegrasi, memungkinkan individu untuk berinteraksi secara langsung dengan tampilan yang holografik. Lanjut, banyak perangkat di rumah dan di sekitar yang terhubung ke internet dan saling bertukar informasi, sehingga memungkinkan adanya otomasi dan pengendalian yang lebih canggih. Teknologi ini membuat orang dapat berinteraksi dengan data dan aplikasi melalui permukaan kaca yang bening, yang dimanfaatkan di berbagai lokasi seperti jendela, meja, dan dinding. Teknologi AR digunakan untuk menunjukkan informasi digital di atas kenyataan fisik seperti menampilkan data kendaraan di kaca depan mobil atau rincian produk di toko. Informasi tersedia dengan mudah dalam berbagai bentuk dan di banyak tempat. Kendaraan listrik dan mobil dengan tingkat otomasi yang tinggi terhubung dengan jaringan transportasi cerdas. Sebagai seorang pengajar, kita harus siap untuk menghadapi kemajuan teknologi yang cepat. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pengajar perlu menemukan cara untuk mengimplementasikan teknologi secara efisien dalam proses belajar, seperti pemanfaatan aplikasi pendidikan, simulasi, atau platform kolaboratif lainnya. Nah, tanggung jawab pengajar juga mencakup mengedukasi siswa tentang etika penggunaan teknologi yang meliputi keamanan internet, privasi, dan tanggung jawab digital. Penting bagi pengajar untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dalam memanfaatkan berbagai jenis teknologi digital, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan aplikasi. Pengajar juga harus memperbarui pengetahuan mereka tentang perkembangan teknologi terkini dan mencari cara untuk menyesuaikan metode pengajaran mereka dengan kemajuan tersebut. Pengajar juga perlu berfokus pada pembentukan keterampilan abad 21 pada siswa, seperti berpikir kritis, kreativitas, kerjasama, dan komunikasi yang sangat diperlukan di dunia digital pada saat ini dan seterusnya. Bergabunglah dengan komunitas pendidik yang mengutamakan teknologi pendidikan untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman. Dengan kemajuan teknologi, siswa akan lebih tertarik pada materi pembelajaran yang bersifat interaktif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.